Semangat pagi, bravo Kopma, adik-adik semuanya. Di sini saya Rahmatullah. Kebetulan saya alumni angkatan 2016 ya, Kopma Uniru Tuban. Nah, di sini saya mau sedikit sharing informasi, sharing ilmu, berbagi pengetahuan untuk adik-adik semuanya. Nah, tentang apa? Tentang wirausaha ataupun bagaimana cara nanti kita belajar membangun sebuah usaha. Oke. Wirausaha sendiri itu sangat luas, sangat banyak sekali. Bahkan adik-adik bisa cari referensi dimanapun, baik di internet maupun di buku-buku, itu banyak sekali dan itu jenisnya banyak sekali. Nah, pada dasarnya wirausaha itu tidaklah bisa dinilai, tidak bisa tidak ada ilmu pastinya, tidak bisa dipastikan bahwa cara A, analisis B, ataupun teknik C itu akan selalu berhasil ataupun selalu gagal dan sebagainya. Jadi wirausaha itu dibangun dari diri kita sendiri, dari diri masing-masing. Seseorang bisa sukses dengan cara A, tapi belum tentu cara B orang lain bisa sukses dengan cara yang sama. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita melakukan sebuah bisnis kita, maka kita akan semakin paham bagaimana sih cara mengelola bisnis itu. Oke. Wirausaha ada dua kata di sini ya, penjual dan wirausaha. Bedanya apa sih penjual dan wirausaha? Apakah sama atau beda? Nah, penjual ini sebenarnya dua-duanya sama-sama proses beli dan jual, sama-sama proses beli dan jual. Jadi beli barang dan jual barang. Tapi yang membedakan di sini adalah kalau penjual itu tidak ada proses rekayasa di dalam ketika setelah kita membeli. Jadi misalnya kita beli sosis, maka jual juga sosis, beli sosis, jual sosis. Jadi beli sosis 2.000, kita jual dengan harga 2.500. Sosisnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, semuanya sama. Yang bedanya harga jualnya. Nah, itu yang namanya penjual. Tidak ada proses rekayasa di situ. Tapi ketika kita menjadi wirausaha, itu ketika kita beli sosis dan jual sosis, itu nanti ada rekayasanya. Misalnya kita beli sosis, jual sosis bakar. Jadi ada proses perubahan bentuk, perubahan teknik, perubahan marketing dan sebagainya. Jadi itu yang namanya wirausaha. Wirausaha itu seperti itu. Jadi kita beli sesuatu, kita jual dengan cara yang berbeda. Nah, itu. Dalam sebuah wirausaha itu ada 4 pilar penting. Nah, 4 pilar ini saling keterkaitan dan saling membantu, saling membangun satu sama lain. Ketika 4 pilar ini ada yang kurang bagus, maka sebuah wirausaha itu juga akan kurang baik dalam berjalannya. Oke, pilar pertama adalah produksi. Produksi di sini berkaitan dengan seluruh proses pembuatan jasa ataupun barang yang adik-adik mau bikin. Misalnya tadi ya bakso bakar, mulai dari beli, mulai dari proses cincang dagingnya dan sebagainya, itu proses produksi. Saya rasa produksi adik-adik sudah bisa mengerti semuanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pilar manajemen pemasaran. Nah, ketika manajemen produksi sudah beres, mulai dari konsistensi dari barangnya itu,
atau produknya harus sesuai SOP, kemudian ada pemasarannya. Nah, pemasaran ini atau marketing harus juga diperkuat, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana targetnya dan sebagainya. Itu pemasaran. Setelah berikutnya, pilar berikutnya adalah finansial, keuangan. Ketika produksi beres, pemasaran bagus, tetapi kalau keuangan tidak dibukukan dengan baik, maka jatuhnya wirausaha itu akan bingung. Kita akan bingung menentukan apakah ini strategi ini cocok, apakah strategi ini berhasil atau sebagainya. Jadi finansial, pembukuan, keuangan itu sangat-sangat berpengaruh bagaimana cara kita nanti menjalankan sebuah usaha kita. Terus berikutnya ada sumber daya manusia, SDM. Produksi bagus, pemasaran bagus banget, finansial tertata rapi, lalu yang namanya SDM. SDM di sini adalah termasuk bagaimana cara kita mengelola pekerja atau diri kita sendiri. Kalau misalnya kita wirausahanya cuma sendiri ya. Nah, SDM di sini jadi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas. Misalnya kita baru mulai bikin bakso bakar dengan 2 orang. Nah, bagaimana 2 orang ini bisa mampu menguasai peningkatan produksi dari mulai cuma 10 paket menjadi 20 paket misalnya. Jadi ada peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas, dan juga skill dari sumber daya manusia. Keempat pilar ini saling keterkaitan dan saling membantu satu sama lain. Usaha di sini yang paling penting itu sebenarnya adalah dari diri. Saya bilang tadi dari diri. Nah, ketika diri kita bisa membentuk karakter yang bagus, maka pastinya wirausaha kita juga akan semakin bagus. Oke, teman-teman bisa baca sendiri di layar ya. Nggak perlu saya punya cita-cita yang kuat, gemar belajar, tidak pernah takut gagal, berani keluar dari zona nyaman, bertanggung jawab, tidak menunda pekerjaan, mampu menyusun target pribadi. Kemudian ada punya rencana kerja, evaluasi berkala, disiplin diri mencapai target, menetapkan skala prioritas, pantang menyerah. Seorang wirausaha harus pantang menyerah, karena wirausaha itu adalah proses hidup. Jadi tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa kita pastikan apakah berhasil atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menganalisis sebaik mungkin agar apa yang kita ambil itu nantinya benar dan berhasil. Memiliki jiwa besar dan mendukung orang lain, selalu punya sikap positif dan selalu mampu bersyukur atas apa yang diterima. Berikutnya, mengenali diri sendiri. Ketika kita mau bikin bisnis atau bikin usaha, jangan sampai kita ikut-ikutan, dalam artian misalnya ada tren ini kita ikut itu. Dan bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa bertahan lama, sustainable. Minimal itu kalau bisa dibilang 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun bertahan, itu bisa dinamakan sustainable business. Nah, itu yang patut diperjuangkan. Oke, sebelum kita bisa berhasil di situ, kita harus tahu diri kita sendiri itu apa sih kemampuan ataupun bagaimana cara kita membangun bisnis itu, bagaimana mempresentasikan diri kita ke dalam bisnis kita. Oke, jadi kita harus terlebih dahulu mengenali diri dan lingkungan. Oke, ini contoh pengisian tabel mengenali diri sendiri dan lingkungan di keterampilan, sumber daya, dan permintaan. Ini sangat sederhana tapi juga powerful, bisa diadik
lakukan di rumah, sederhana sekali. Dari keterampilannya apa, adik-adik bisa apa, sumber dayanya apa saja yang mendukung, kemudian permintaannya kira-kira bagaimana, tren terkini gitu. Jadi harus survei dulu, survei diri, survei lingkungan, dan juga survei masyarakat. Oke, kalau survei diri atau mengenali diri sendiri sebenarnya ada banyak analisis ya, ada banyak ilmu yang mempelajari. Tapi di sini saya mau share salah satu analisis yang namanya adalah Stephen Intelligence. Nah, Stephen Intelligence di sini pada dasarnya kepribadian manusia itu dibagi menjadi 5: sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Jadi ada 5 jenis. Nah, kelima ini seseorang itu tidak plek saklek di situ, tapi paling tidak gambaran besar dari sebuah karakter seseorang itu terlihat dari sini. Dalam membangun bisnis itu kita perlu menganalisis dulu. Nah, menganalisis paling sederhana yang sering dilakukan oleh banyak orang itu yang namanya bisnis model kanvas. BMC sendiri itu ada banyak keunggulannya. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, ini. Yang pertama adalah memetakan usaha dari sudut pandang yang jelas dan utuh. Jadi BMC itu ibaratnya adalah sebuah DNA. Jadi kita bisa melihat sebuah usaha atau sebuah identitas, gambaran besar usaha itu kita bisa lihat dari sebuah selembar kertasnya itu aja. Dan ketika meskipun sama-sama jualannya sama, tapi dengan BMC yang berbeda, maka akan berbeda pula pola dari bisnis itu berjalan. Jadi bakso bakar A dibanding dengan bakso bakar B, meskipun sama-sama bakso bakar, itu bakal berbeda kalau BMC-nya berbeda. Jadi misalnya bakso bakar A, dia BMC-nya dengan target pasarnya adalah kelas menengah ke atas, maka dia kelasnya restoran. Kemudian kalau bakso bakar B pengen target pasarnya adalah menengah ke bawah, maka bakso bakar dengan cita rasa yang enak tapi juga harga yang murah gitu. Jadi satu item itu bisa mempengaruhi jalannya sebuah bisnis. Nah, itulah BMC. Jadi sebuah DNA dari sebuah bisnis kita. Itu memetakan usaha dari sudut pandang yang jelas dan utuh. Kemudian untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan dari usaha kita. Nah, kita bisa lihat langsung keunggulan kita tuh di mana sih. Nah, lalu kekurangan dari usaha kita seperti apa. Kemudian mempertajam analisa untuk pengambilan keputusan di kegiatan usaha. Gitu. 3 manfaat dari menggunakan BMC. Nah, BMC bentuknya seperti apa? Nah, BMC bentuknya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 tabel, 9 kotak. Nah, di sini menggambarkan seluruh bisnis kita dengan sangat padat dan jelas. Segmen pasar adalah siapa saja calon pembeli dan pengguna produk atau jasa usaha kita. Nah, segmen pasar di sini harus jelas. Kita harus jelas, semakin jelas semakin bagus. Bisa kita kategorikan jadi misalnya kelas ekonomi, kemudian usia, jenis kelamin, wilayah, apalagi kemudian jenis kelamin, wilayah, status sosial, pendidikan, dan lain-lain. Jadi semakin sempit ruang dari segmen pasar, semakin jelas, kuat, itu akan semakin bagus. Kita akan semakin paham dengan pembeli yang
mau kita sasar atau target pasar kita. Karena setiap target pasar akan berbeda juga bagaimana cara kita nanti berhubungan, bagaimana cara kita mengelola hubungan kita dengan pelanggan. Kita tidak mungkin menggunakan metode yang sama ketika kelas usia yang kita ambil kelas remaja dengan kelas bapak-bapak atau yang sudah berkeluarga. Itu nanti bahasa produknya, bahasa marketingnya juga bakal berbeda. Itu pentingnya menentukan segmen pasar sejak awal. Oke, setelah segmen pasar kita sudah jelas, sudah sangat detail, maka karakter dari pembeli kita akan semakin kita tahu. Nah, dan itu nanti kita bisa pakai untuk bagaimana cara kita berhubungan dengan pelanggan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nilai bisnis kita. Nah, nilai bisnis di sini adalah value atau keunikan dari usaha yang kita bangun. Contohnya tadi bakso bakar ya. Value bisnis kita apa? Bakso bakar kita itu uniknya apa sih? Apakah terpedas? Apakah termanis? Apakah terbesar? Ataupun terkecil? Ataupun bentuknya terunik? Nah, itu harus kita munculkan di sini. Dan kita sesuaikan dengan juga segmen pasar kita. Jadi misalnya kita bakso bakar dengan segmentasi anak kecil, maka kita bisa meng-create nilai bisnis dengan bakso bakar tapi bentuknya macam-macam binatang gitu. Jadi bakso bakar kartun. Nah, itu kita bisa meng-create sendiri. Kemudian hubungan dengan pelanggan, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Bagaimana kita berinteraksi. Kemudian saluran, bagaimana pelanggan bisa mengetahui, menemukan, atau membeli dan menggunakan produk atau jasa dari usaha kita. Jadi hubungan ini dengan saluran bedanya apa? Kalau saluran itu bagaimana pelanggan itu bisa tahu kita. Kalau hubungan, bagaimana kita melakukan memperlakukan pelanggan. Dan jadi ini dari kita ke pelanggan. Kalau saluran itu pelanggan ke kita. Bagaimana cara menarik minat dari calon pelanggan ini. Oke, kemudian ada kegiatan utama. Nah, apa yang kita lakukan dengan sumber daya kita? Sumber daya utama adalah apa saja barang, jasa, fasilitas, infrastruktur, dan lainnya yang digunakan usaha kita. Kemudian mitra utama yaitu siapa saja penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan untuk usaha kita. Ini sudah jelas ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian struktur biaya. Di sini struktur biaya, struktur atau rincian biaya yang harus kita keluarkan untuk mengelola usaha kita. Nah, struktur biaya di sini nanti kita jelaskan lebih detail apa saja struktur biaya yang dasar saja dulu. Kemudian aliran pendapatan, nanti dari mana saja sumber pendapatan usaha kita. Oke, dari gambaran besar ini ada contoh di sini. Contohnya bisnis keripik tempe. Jadi ini contoh saja. Jadi sederhana, tapi nanti bisa semakin detail, bisa semakin didetailkan. Misalnya masyarakat lokal di sini itu di mana, di wilayah mana, misalnya di wilayah Tuban Kota kah, ataupun di wilayah Kecamatan Semanding atau bagaimana. Jadi semakin bisa diperjelas. Oke ya, ini sederhana saja contohnya. Nanti adik-adik bisa bikin sendiri dengan ide dari bisnis yang adik-adik mau bikin. Ini jasa makeup profesional. Jadi tadi barang, ini sekarang jasa. Oke. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah studi pasar. Studi pasar adalah
suatu upaya pencarian untuk memperoleh informasi yang relevan. Bisa dilakukan secara sederhana dan mudah. Contohnya, berbicara dengan calon pelanggan, mengamati usaha pesaing, dan bertanya pada siapa atau sesama pengusaha. Nah, jadi semakin banyak kita berinteraksi, semakin banyak kita melakukan studi pasar, maka semakin paham, oh posisi bisnis kita tuh di mana sih? Posisi bakso bakar kita dengan pesaing-pesaing itu apakah saling berbentokan, apakah saling mengambil pelanggan yang sama ataukah berbeda gitu. Karena ketika kita tidak tahu di mana posisi kita berada, maka kita selayaknya terombang-ambing, tidak jelas gitu. Ketika kita sudah jelas, misalnya contoh tadi bakso bakar anak kecil, bakso bakar kartun dengan lingkup Tuban Kota, nah maka kita akan fokusnya adalah menjual di daerah-daerah yang di situ ada banyak anak-anak. Contohnya adalah sekolah SD ke bawah, SMP ke bawah juga bisa. Nah, tergantung dari bagaimana segmen pasar kita. Jadi kita akan tahu mana lokasi, mana target yang sesuai. Itu relevansi dari studi pasar. Jadi semakin banyak kita melakukan studi pasar, semakin bagus. Oke, apa manfaat dari studi pasar? Mengenali calon pembeli. Kita harus semakin kenal. Adik-adik sekolah A sukanya apa sih? Adik-adik sekolah B itu sukanya apa? Bukan tidak mungkin sekolah A dan sekolah B meskipun sama-sama di rentang umur yang sama, mungkin berbeda karena kondisi lingkungan dan kondisi cuacanya yang berbeda juga gitu. Bagaimana cara kita memetakan persaingan kita dengan pesaing? Menetapkan harga, meminimalkan resiko, mengenali peluang di pasar, dan menyusun rencana promosi. Nah, kita bisa menyusun rencana promosi dari sini. Oke, berikutnya contoh studi pasar keripik pisang. Nah, ini contohnya saja, sederhana juga, jadi adik-adik bisa lakukan. Nah, tadi ada metode diskusi berdialog dengan calon pembeli, dengan pesaing, dan juga dengan sesama pengusaha. Oke, berikutnya ada target pasar. Oke, target pasar di sini adalah kepada siapa produk atau jasa kita dimaksudkan. Tips menemukan target pasar. Target pasar mudah dijangkau, target pasar mudah diukur, target pasar sesuai dengan kemampuan calon pengusaha. Kalau lokasi usaha penting, pemilihan lokasi usaha itu sangat penting karena biar pelanggan bisa jangkau usaha kita dengan mudah. Meskipun sekarang juga lokasi itu tidak terlalu atau bisa direduksi dengan adanya teknologi kayak ojek online, tapi dengan adanya pemilihan lokasi yang bagus, strategis, maka juga akan mempermudah juga nantinya kita pelanggan menemukan lokasi kita. Nah, tips menemukan lokasi usaha, di mana lokasi yang terbaik untuk pelanggan saya, apakah lokasi penting untuk menjalankan usaha saya dengan baik. Nah, ini di sini pertanyaannya, apakah bakso bakar kartun tadi sangat penting? Ya jelas penting sekali, karena tidak mungkin kita akan jual bakso bakar kartun di wilayah misalnya daerah rumah sakit. Pasti akan berkurang, akan tidak terlalu banyak anak-anak di situ kan. Nah, jadi targetnya seperti itu. Apa kelebihan dan kekurangan kemungkinan lokasi usaha? Nah, jadi lokasi usaha itu sangat penting. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat rencana promosi. Nah,
Promosi berarti menarik pelanggan untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, contoh promosi kita dengan bisa pakai dengan iklan ataupun promosi penjualan. Ini contohnya. Nih, contoh rencana promosi untuk toko kue. Ini contohnya nama di depan lokasi usaha. Nah, jadi kita harus hitung juga dari rinciannya, kemudian dari biayanya. Ini biaya promosi itu terkadang lebih besar daripada biaya produksi. Jadi harus hati-hati dengan promosi. Promosi yang baik adalah promosi yang tepat sasaran dan efisien. Nah, tepat sasaran, efisien, efektif, mudah, efektif, efisien. Oke, berikutnya setelah kita bangun usaha, kita juga bisa menggunakan teknologi. Jadi kita harus mengenal juga marketplace ya. Bisa contohnya Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee di sini. Nah, kelebihan dan kekurangan berjualan di marketplace. Kelebihannya ini tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli, banyak relasi penjual, bisa memanfaatkan promosi dari marketplace, fitur premium, keamanan transaksi terjamin, sewa toko gratis, jangkauan pembeli lebih luas, lebih meyakinkan pembeli. Tapi kekurangannya juga ada beberapa. Pesaing antar pedagang tinggi, keberlangsungan tidak terjamin, kontrol yang lemah, peraturan yang ketat, dan brand awareness lemah, pembayaran lebih lama. Nah, kita bisa mudah atau sewa toko gratis ini sangat mempermudah kita, dan juga jangkauan pembeli lebih luas, seluruh dunia bisa menjangkau, bisa tahu produk kita. Tapi kekurangan juga di sini, saingan antar pedagang juga tinggi karena kita bersaing bukan hanya di lingkup wilayah kita tapi di seluruh dunia juga. Keberlangsungan tidak terjamin karena kita tidak tahu siapa yang nantinya akan membeli. Kontrol yang lemah karena kita harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh marketplace yang kita pilih. Brand awareness lemah di sini adalah kebanyakan itu pelanggan atau pembeli itu pasti bakal lebih mengetahui brand marketplace-nya daripada brand dari toko kita. Jadi misalnya lebih terkenal Shopee daripada bakso bakar kartun kita gitu. Pembayaran juga lebih lama karena ada proses yang lebih panjang juga. Oke, ini strategi berjualan di marketplace. Pasang logo toko, jual produknya, foto dengan jelas, deskripsi, dan copywriting. Ini sangat penting ya, keempat ini. Kemudian 5, stok. Nah, harus selalu diperbaiki. Harganya bisa kita terapkan strateginya dengan bundling. Biasanya sering itu beli HP, kita bundling dengan tempered glass, dengan soft case, dengan tambahan-tambahan lain. Nah, itu lebih menarik pelanggan. Promosi, kemudian service excellence. Ingat, pembeli adalah raja, jadi sangat penting membuat pembeli bisa puas dengan produk kita. Nah, silakan daftar marketplace. Oke. Pesan-pesan utama target pasar kita. Tentukan target pasar kita, tentukan lokasi usaha yang cocok dengan usaha kita, buat rencana promosi, dan manfaatkan marketplace untuk meningkatkan omset penjualan. Oke, sekarang kita beralih ke produksi. Nah, produksi di sini secara garis besar itu dibagi jadi dua ya. Ada biaya tetap atau fixed cost, dan juga biaya variabel atau variable cost. Bedanya di sini ya, kalau fixed cost itu konstan atau tidak berubah, jadi akan tetap seperti itu harganya, biayanya, jumlahnya akan sama. Contohnya
sewa toko, pajak usaha, pembayaran pinjaman dan lainnya. Nah, ini biasanya tetap ya. Nah, biaya variabel di sini bahan baku, jadi ini menyesuaikan dengan jumlah produk yang akan kita bikin atau kita jual. Bahan baku semakin banyak produk yang kita jual, maka semakin besar juga bahan baku yang kita butuhkan. Tenaga kerja juga bisa masuk sini, pengemasan dan lain. Jadi ini bisa saling menyeberang, tapi pada intinya dua, fixed cost dan variable cost. Mengapa biaya produksi harus jelas? Biaya produksi harus sangat jelas karena dari biaya produksi ini nanti kita bisa mengetahui HPP atau harga pokok penjualan produk kita. Nah, setelah harga HPP bisa kita tentukan, maka kita juga bisa menghitung margin berapa, target pasarnya, lalu kita nanti bisa mengetahui break even point atau BEP usaha kita. Lebih detailnya teman-teman bisa belajar lagi nanti. Oke. Usaha yang baik adalah usaha yang mempresentasikan diri kita dan mampu bertahan minimal 5 tahun. Jadi tetap semangat buat adik-adik semuanya, pantang menyerah, selalu belajar untuk menambah ilmu, manfaatkan relasi yang ada di Kopma, manfaatkan peluang-peluang yang nanti Anda dapatkan di Kopma. Ingat, anggap Kopma adalah sebuah laboratorium, sebuah wilayah di mana adik-adik bisa bereksperimen di situ. Mari bertumbuh bersama Kopma, dan sekian. Saya mohon maaf apabila ada banyak kata yang salah yang saya sampaikan, karena saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma.